Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Kesehatan Anak Magang, sebuah ruang diskusi seputar pembangunan desa, inovasi masyarakat, dan potensi lokal. Pada episode kali ini kami membahas tentang peran penting kelompok sadar wisata atau Podarwis dalam pengembangan desa wisata, serta aspirasi dan masukan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Telah hadir bersama kami perwakilan dari Podarwis Desa Sambiljo, yaitu Bapak Muslimin selaku Ketua Podarwis. Terima kasih Pak karena telah menyempatkan waktunya. Baik Pak, untuk memulai perbincangan kita, mohon Bapak bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan secara singkat mengenai Podarwis yang ada di Desa Sambiljo. Kapan dibentuk serta apa saja? Oke, terima kasih. Saya perkenalkan diri. Saya tadi sebutkan nama Pak Muslimin, tapi sering dipanggil Pak C itu aja ya. Pak C itu aja cukup. Jadi kebetulan kami yang di Sambiljo itu dituakan sebagai ketua kelompok sadar wisata, namanya Teater Seneng. Podarwis Teater Seneng itu dibentuk pada tahun 2015. 2015 dibentuk dalam rangka visi misi adalah mengembangkan pariwisata yang ada di Sambiljo. Saya itu. Kalau kita berbicara tentang potensi Pak, apa saja daya tarik wisata yang dimiliki desa ini, baik dari aspek alam, budaya maupun kearifan lokal? Ya, jadi ini kaitan dengan potensi yang ada Sambiljo itu, satu itu peninggalan sejarah purbakala itu diantaranya beberapa candi. Ada Candi Ijo, Candi Barong, ada Candi Miri, Candi Dawang, ada Candi Tinjong, ada Sumur Bantung dan sebagainya. Itu sejarah peninggalan purbakala. Berikutnya yang kalah menariknya adalah alam dan buatan. Alam dan buatan itu salah satunya adalah tebing breksi, ada Watu Payung, ada Spotriati, dan masih banyak hal yang sifatnya embrio, tapi yang sudah kita kembangkan itu adalah di Watu Payung dan juga di tebing breksi. Nah, tebing breksi ini sendiri justru jadi bagi lingkungan di kawasan Kapanewon Prambanan ini, sehingga dengan adanya tebing breksi ini justru memicu kesemangatan teman-teman atau daerah lain untuk bangun pariwisata. Visi misi kami adalah sekali lagi mengembangkan potensi dengan membuat paket-paket wisata dan memberdayakan masyarakat saya. Berarti juga itu kerjasamanya dengan biro wisata gitu Pak? Jadi gini, fungsi Podarwis itu adalah fungsinya satu sebagai mitra pemerintah. Jadi sebagai mitra pemerintah karena itu di tingkat desa sesuai Pergub 40 tahun 2020 bahwa Podarwis itu ada di tingkat kelurahan atau desa. Berikutnya fungsi berikutnya adalah melaksanakan Satpam Zona. Artinya ada Satpam Zona, ada aman, ada tertib, ada bersih, indah, rapi, sejuk, penahan dan sebagainya. Ini salah satu. Yang kedua, yang ketiga adalah fungsi Podarwis itu membuat paket wisata. Tadi saya sebutkan bahwa tugas Podarwis adalah membuat paket-paket wisata. Ini yang nanti akan kita kerjasamakan baik dengan warga masyarakat lokal maupun nanti di luar pemerintah atau wilayah Sambiljo. Jadi itu tugas kita adalah membangun kerjasama untuk membangun jejaring nanti baik dengan masyarakat atau masyarakat baik lokal maupun internal maupun eksternal.
Jadi keterlibatan masyarakat ini sangat aktif ya Pak di setiap contohnya di tebing Breksi yang saya tahu itu semua dari masyarakat. Jadi karena ini kita memahami tentang nanti dampak dari pembangunan pariwisata ini, sehingga masyarakat juga menyadari bahwa keterlibatan masyarakat itu sangat dipentingkan atau sangat diperlukan, karena di dalam pelayanan kepariwisataan itu tidak bisa hanya dilayani oleh pengurus atau warga masyarakat. Memang harus paham betul tentang bagaimana kita melayani tentang kepariwisataan. Lalu bagaimana Pak peran generasi muda dalam mendukung kegiatan pariwisata? Jadi peran namanya generasi muda yang jelas di desa itu kita sudah dalam hal ini untuk kerjasama kerjasama untuk sekolah gratis, sehingga nanti generasi muda itu akan kerjasama atau seperti apa nanti ke depan. Kalau memang sudah lulus, ya minimal bisa nanti bisa untuk. Baik Pak, selanjutnya terkait tentang tantangan dan hambatan ya Pak. Tentunya dalam proses pengembangan desa wisata tidak terlepas dari berbagai tantangan. Apa saja kendala utama yang dihadapi selama ini? Kalau kendala itu membangun mindset yang jelas. Bagaimana membangun mindset? Karena itu membangun pikiran, merubah mindset ini yang menjadi bukan kendala, tapi ini menjadi tantangan yang benar-benar ini butuh waktu. Karena itu program tidak kelihatan, tidak butuh waktu lama, tidak kelihatan dan sebagainya, butuh kesabaran. Bagaimana membuat orang itu mengerti, memahami, dan mau melakukan perubahan. Perubahan itu yang sustainable, jadi tidak hanya perubahan sesaat. Ini yang butuh waktu, pendampingan yang lama, kira-kira itu. Lalu untuk dalam hal hambatan pendanaan promosi atau infrastruktur ada nggak ya? Saya kira kalau bahasa orang jadi mau biada segala sesuatu pasti banyak dana, tapi ini bukan menjadi kendala bagi kami. Bukan kendala itu bukan berarti kami punya uang banyak, enggak. Karena kita membangun itu kita harus paham betul. Ketika kita membangun sesuatu bukan berdasarkan dana dulu, tapi didasarkan kesemangatan, didasarkan kegotong-royongan, pemahaman tentang apa yang mau dilakukan. Kalau uang itu mengikut. Karena ketika kita mau membangun sesuatu berdasarkan uang itu sudah salah bagi kami. Ya, jadi kita paham dulu mau membangun sesuatu itu harus ada niat yang betul untuk apa, bagaimana itu kita berbuat sesuatu dulu. Kalau kita sudah berbuat sesuatu, insya Allah nanti uang itu akan mengikuti. Contoh di Breksi itu yang miliaran seperti itu kita bangun dulu, nggak mikirkan punya uang, tidak. Kalau mikirkan punya uang, Breksi tidak akan terbangun. Jadi kita harus ada mindset bagaimana kita itu mau melakukan, walaupun sekecil apapun kita lakukan dulu. Kita lakukan ada dampak, sehingga nanti pemerintah akan melihat kita, oh itu ada masyarakat yang bergerak, oh memang harus didorong, harus dibantu. Nah itu nanti uang akan muncul sendiri ketika masyarakat sudah benar ada dampak. Saya maksudkan itu, jadi bukan berarti kita tidak punya uang, bukan berarti kita sudah punya uang banyak, enggak. Tetapi yang pertama, yang utama itu bagaimana kita memahami mindset ini, membuka bahwa perubahan itu tidak serta-merta harus didasari uang. Jadi harus didasari tenaga pemikiran, visi misi, kemauan itu dulu. Lakukan baru uang nanti menyusul. Tetap pakai uang, kita nggak mungkin bangun sesuatu tanpa uang, bukan itu maksud saya. Jadi lebih menjelaskan bahwa ketika kita mau membangun segala sesuatu, apapun jangan berdasarkan uang dulu. Kalau sudah berdasarkan uang itu ya biasanya banyak gagal karena tidak mampu, karena kalau sudah ada uang baru berjalan ini ya masalah.
Harusnya kita membangun sesuatu akan menjadi uang, ini yang harus dilakukan. Jadi membangun sesuatu, melakukan sesuatu ada dampak, syukur itu dampaknya bisa muncul uang. Itu yang kita tuju, bukan ada uang baru bekerja. Itu nek kami, kayak itu. Oke, Pak. Selanjutnya untuk dukungan dan harapan untuk pemerintah, Pak. Sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah, baik desa, kabupaten maupun provinsi dalam pengembangan desa wisata? Kalau pemerintah itu kan punya kewajiban nih. Ini dukungan pemerintah tentu pemerintah itu sudah memahami. Karena visi pemerintah tentu sama untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam rangka mensejahterakan masyarakat itu tentu tugas pemerintah itu satu membuat payung hukum dalam arti regulasi. Yang kedua memfasilitasi dengan anggaran. Nah, ini yang pokok pemerintah itu seperti ini. Jadi membuatkan payung hukum, membuatkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua memfasilitasi dengan anggaran. Saya kira itu. Untuk yang saat ini tuh bentuk dukungan apa ya Pak yang dibutuhkan untuk saat ini? Saat ini ya model satu pendampingan pasti, kembali lagi namanya membangun masyarakat, membangun mindset itu tidak hanya setahun 2 tahun, terus akan dilakukan terus. Pemberdayaan masyarakat dengan penambahan sumber daya manusia dalam arti meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Ini yang terus pendampingan, pendanaan. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya membangkitkan kesemangatan, tapi pendampingan. Didampingi apa yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Terus yang berikutnya pendanaan pasti, karena segala sesuatu pasti pakai dana. Kalau sudah didampingi segala macam, pelan-pelan nanti dilepas, diikuti dan sebagainya. Saya kira masyarakat akan berkembang ketika itu ada pendampingan, ada arahan, ada peningkatan kapasitas, dan ada pendanaan. Sebagai penutup, apa harapan jangka panjang dari Okdarwis terhadap masa depan pariwisata desa ini? Oke, ke depan yang jelas memahamkan masyarakat tentang bagaimana ketika kita akan menjadi suatu pelayan, bagaimana kita sudah melayani dengan pelayanan prima, bagaimana ketika mau membangun desa wisata kita harus siap wisata pesona, karena kunci kesuksesan di dalam pembangunan pariwisata itu adalah di wisata pesona. Oke, setelah wisata pesona jalan, yang jelas salah satu adalah nanti termasuk pelayanan prima. Di dalam pelayanan prima itu sudah banyak ilmunya di sana. Oke. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Terus bergiat, artinya memahami tentang bagaimana membangun desa kita, membangun itu untuk kesejahteraan masyarakat, memahami tentang potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Bapak Mujimin atas waktunya dan telah berbagi informasi yang sangat berharga. Semoga upaya yang telah dilakukan oleh Okdarwis dapat terus berkembang dan membawa manfaat besar bagi masyarakat desa serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya. Amin. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.